Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Urutan senyawa-senyawa berikut berdasarkan kenaikan titik didih adalah, kita mengurutkan kenaikan titik didih senyawa-senyawa ya, tapi di sini nggak ada data-data apapun selain rumus kimia dari senyawa-senyawa tersebut. Ini kalau berdasarkan tandanya, kita akan mengurutkan dari titik didih yang paling rendah ke titik didih yang paling tinggi ya. Untuk bisa mengerjakan soal ini, teman-teman harus menguasai minimal dua konsep, yaitu konsep titik didih dan interaksi antar molekul. Nah, apa hubungan interaksi antar molekul dengan titik didih? Hubungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada banyak jenis interaksi antar molekul, di mana tiap jenis itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Nah, jenis antar molekul ini mempengaruhi semakin kuat interaksi antar molekul, maka titik didih molekul tersebut atau senyawa tersebut akan semakin tinggi juga. Faktor yang kedua adalah jumlah interaksi antar molekulnya. Nah, semakin banyak jumlah interaksinya, maka titik didihnya akan semakin tinggi juga. Kalau ternyata jenisnya sama, jumlahnya juga sama atau mendekati, maka yang dilihat adalah massa molarnya. Semakin besar massa molar, maka semakin tinggi titik didihnya. Ini urutan prioritas untuk menganalisa ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah jenis interaksinya dulu. Nah, jenis-jenis interaksi antar molekul itu ada apa saja? Ini dia jenis-jenisnya dan berdasarkan urutan kekuatan. Ada interaksi ion-ion, interaksi ion dipol. Ion-ion lebih kuat dari ion dipol. Ion dipol lebih kuat dari ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen lebih kuat dari dipol-dipol. Dipol-dipol lebih kuat dari dipol terimbas atau dipol terinduksi. Dipol terimbas lebih kuat daripada gaya London atau dispersi. Nah, senyawa-senyawa seperti apa aja yang memiliki interaksi ion-ion, ion dipol, ikatan hidrogen, dan seterusnya ini? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, senyawa-senyawa yang memiliki interaksi antar molekul jenis ion-ion itu adalah lelehan senyawa ionik. Lelehan ya, artinya nggak ada campuran zat yang lain di situ. Nah, kalau yang punya ion dipol, itu senyawa ionik juga, tapi dalam bentuk larutan. Jadi senyawa ionik yang bercampur dengan air. Kalau ikatan hidrogen, ini dimiliki oleh senyawa polar. Tapi senyawa polarnya ada syarat tambahan, yaitu di strukturnya ada ikatan OH, NH, atau FH. Kalau dipol-dipol ini hanya syaratnya senyawa polar saja, selain yang ikatan hidrogen tentunya ya. Kalau dipol terimbas ini dimiliki oleh zat campuran senyawa polar dan non-polar, sedangkan gaya London atau dispersi ini dimiliki senyawa non-polar. Begitu. Nah, sekarang mari kita analisa zat-zat yang ada di opsi jawaban ya. Ada 4 zat, C2H5OH, C3H8, H2O, dan CH3, CO, CH3. Nah, ini kalau kita gambar molekulnya adalah seperti ini. Ini C2H5OH, ini C3H8, ini H2O, ini CH3, CO, CH3. Nah, kalau kita analisa ya, kita analisa sifat-sifatnya. Untuk C2H5OH ini adalah senyawa polar. Kita lihat ya, dia udah miring soalnya ya, miring dan ada dua sisi yang berbeda, tidak simetris ya. Yang kanan H, OH, yang kiri C2H5. Ini polar dan punya ikatan OH. Polar plus OH. H2O juga sama, dia polar plus OH. Ada gugus polarnya. Yang CH3CO CH3 ini juga ada gugus polarnya ya, bagian CO ini ya. Maka dia polar aja. Tapi dia nggak punya OH, dia adanya CO. Kalau C3H8 ini kan hidrokarbon nih, CH-CH. Maka ini dia sifatnya non-polar. Nah, sekarang berdasarkan sifat-sifat senyawa ini, kita golongkan tipe interaksi antar molekulnya. Jadi seperti ini. Yang ada OH-nya ini jadi ikatan hidrogen karena dia polar dan OH.
Kemudian yang polar doang, dipol, nggak punya OH ya. Terus yang non polar dia C3H8 ini yang gaya London, yang paling lemah. Nah, kalau dari penggolongan jenis interaksi antar molekul ini kan kita sudah dapatkan bahwa urutannya titik didih yang paling rendah itu adalah C3H8. Disusul CH3, CO, CH3. Disusul, nah yang ini nih, C2H5OH sama H2O. Nah, antara C2H5OH dan H2O ini, kita nggak tahu mana yang lebih kuat. Yang jelas, keduanya lebih kuat daripada C3H8 dan CH3CO, CH3. Sehingga titik didih keduanya lebih tinggi dari C3H8 dan CH3CO, CH3. Nah, sekarang kalau berdasarkan jenis interaksi antar molekul, kita belum bisa menentukan mana titik didih yang lebih tinggi, kita beralih ke analisa kedua, jumlah interaksi antar molekulnya. Jadi kita akan analisa yang khusus C2H5OH dan H2O-nya ya. Oke, kita akan bandingkan ini struktur C2H5OH, sedangkan yang di sini, yang sebelah kanan adalah H2O. Sekarang yang kita bahas adalah interaksi antar molekul dan jumlahnya, jumlah interaksi antar molekulnya. Kita gandakan ya gambar struktur masing-masing zat ini. Kita bikin masing-masing 12 gitu ya. Nah, sekarang kita analisa nih, interaksi antar molekul yang mungkin terjadi itu yang mana? Oh ya, untuk ikatan hidrogen ya, ini kan interaksi antar molekulnya jenisnya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom O dengan atom H molekul tetangga. Jadi bukan O dan H dalam satu molekul, tapi O dan H dalam molekul yang berbeda. Contohnya adalah ini kalau kita gambarkan ya ikatan hidrogen yang terjadi. Nih, H molekul atas dengan O molekul bawah. Kayak gitu. H molekul atas dengan O molekul bawah dan seterusnya. Nah, ini ikatan hidrogennya yang warna biru putus-putus ini ya. Ini untuk C2H5OH. Nah, sekarang untuk yang H2O, kita lihat interaksinya bisa seperti apa aja. Nah, ini dia kalau untuk H2O. OH, OH. Nah, ini ikatan hidrogennya sekilas langsung terlihat ya, bahwa H2O memiliki ikatan hidrogen yang lebih banyak dibandingkan C2H5OH untuk jumlah molekul yang sama. Sehingga dapat disimpulkan, semakin banyak interaksi antar molekulnya, semakin banyak ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik didihnya. Karena H2O punya ikatan hidrogen yang lebih banyak, maka otomatis titik didih H2O itu lebih tinggi dari C2H5OH. Nah, sekarang urutan ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Begini urutan titik didihnya, di mana C3H8 lebih rendah atau paling rendah, disusul dengan CH3, CO, CH3, disusul dengan C2H5OH, baru yang paling kuat adalah H2O. Begitu ya, mana nih opsi jawaban yang paling tepat? C3H8 paling rendah, disusul CH3, CO, CH3, sama ya, C2H5OH, dan yang terakhir adalah H2O. Jawabannya adalah D. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.